warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera, tempat ngobrol seru, santai, tapi tetap berilmu dari sekolah untuk semua. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau seorang psikolog sekaligus owner dari Biro Terapan Jepara. Nah, kita sambut, selamat datang Mas Wawan. Terima kasih Bu Ana. Iya, gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ana. Alhamdulillah. Puasanya gimana? Insya Allah tetap lancar. Alhamdulillah. Nah, boleh dong kenalan dulu sama kakak-kakak yang ada di rumah, sama mama papa yang ada di rumah. Mas Wawan ini tuh siapa? Nama panjangnya siapa? Terus mungkin ada nama panggungnya juga ya Mas? Ada. Oh ada. Dong, Nah, ya. boleh dong kita kenalan. Silakan Mas Wawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, kakak adik dan semuanya. Perkenalkan saya Darmawan Wicaksono. Kebetulan profesi saya sebagai psikolog. Setempat praktek saya ada di Biro Psikologi Terapan Jepara. Tentunya tempatnya ada di Jepara, tepatnya di Perumahan Kuasarjo. Ya kebetulan kita kerjasama sudah cukup lama ya Bu ya, antara saya dengan SMPUT, dan ini sudah berjalan sudah beberapa tahun. Ya saya juga lupa sih karena memang cukup lama. Iya begitu. Mungkin dari awal berdirinya SMPUT itu ya Mas kurang ya? Kurang lebih. Iya oke. Nama panggungnya siapa Mas? Oh iya, nama panggung saya Mas Dar. Oh iya Mas Dar. Kita panggil Mas Dar ya kakak ya. Oke, mama papa semua. Oke. Untuk topik hari ini Mas yang kita pilih ya. Nah, kita pilih topik hari ini itu tentang kesehatan mental. Nah, ya kesehatan mental untuk remaja. Karena kita itu kan di SMPUT itu tingkatannya itu kan dari ada remaja awal, tengah sama akhir gitu kan. Mas dari kelas 1, 2 dan 3 sekolah menengah pertama. Nah, kenakalan kesehatan mental remaja ya itu seperti apa sih Mas untuk Mas Wawan sendiri tuh menanggapi adanya kesehatan mental remaja yang nantinya mungkin ya Mas berakibat ke kenakalan ya mungkinnya itu ya atau yang berdampak ya. Jadi begini, tentang kesehatan mental ini namanya manusia hidup gitu ya, lahir sampai nanti meninggal, tentunya menjadi hal yang sangat penting terkait kesehatan mental. Kalau kita spesifik berbicara tentang kesehatan mental remaja, saya tidak akan menjelaskan secara spesifik remaja akhir, awal, tengah itu tidak, tapi saya akan menjelaskan secara umumnya aja. Terkait dengan potensi kesehatan mental anak remaja saat ini ya. Ini memang sangat riskan, Bu Ana, sangat riskan. Ini juga harus menjadi menjadi perhatian lebih untuk para orang tua karena begini. Problem yang kita hadapi saat ini itu bukan tentang kemampuan kognitif anak. Sekarang untuk cari anak pintar gampang. Tetapi problem-problem psikologis remaja saat ini munculnya sangat luar biasa, banyak banget. Ya, jadi mulai dari kenakalan remaja salah satunya, pembangkangan dan lain-lain, termasuk begini, perencanaan karir misalkan ya. Karir yang sekolah lanjutan itu betul, ya Mas. Kan mulai dari SMP harus merencanakan nih, SMA-nya mau kemana, kemudian kuliah, bekerja dan segala macam. Dan itu butuh konsep kesehatan mental yang baik. Dan kesehatan mental ini khusus untuk remaja memang membutuhkan yang namanya social support system yang baik. Saya tahu di SMPUT ini social support systemnya sudah bagus. Dan begini ya, perlu kerjasama yang apik antara sekolah, kebetulan di sini ada boardingnya, dan orang tua. Ini peran yang tidak bisa putus nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang kemudian akan menentukan kesehatan mental anak-anak kita, kurang lebih begitu. Oh iya, berarti adanya kolaborasi dan komunikasi ya Mas ya itu ya yang harus kita jaga ya Mas. Iya, itu juga berakibat ke kesehatan mental anak ya, remaja ya Mas ya. Oke. Nah, untuk dari kesehatan mental sendiri itu tadi Mas Wawan sudah memberikan ini ya statementnya tuh. Apa sih Mas yang untuk faktornya dalam remaja itu sendiri tuh loh Mas? Dia kok bisa
katakan kesehatan mental gitu loh. Dia itu kesehatan mentalnya kurang bagus atau apa itu faktornya itu apa dari faktor yang menentukan kesehatan mental itu ya Bu Ana ya. Jadi sebetulnya jelas kalau masalah remaja enggak namanya orang hidup. Ya pasti yang pertama kesehatan mental dipengaruhi oleh masa lalu. Nah, bagaimana nih orang tua untuk memberikan cara pola asuhnya lah ibaratnya, apakah peran ayah dan ibu di rumah itu sudah balance kayak gitu loh. Terus lingkungan rumah termasuk teman-teman yang si anak kita sendiri ini apakah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu bagaimana kita menerapkan pondasi-pondasi yang baik ke anak-anak kita. Lalu beranjak remaja SMP itu dunia anak kurang lebih 40% sudah bukan milik orang tua, tapi dia sudah mulai punya dunia sendiri. Iya, bukan dunia lain ya. Dunia lain. Nah, itu jadi, dunia lain ada di TV sebelah. Sebelah ya. Ini kita fokusnya di TV ini ya. TV sini. Jadi lingkungan teman-teman sekolahnya, belum lagi sekarang efek dari gadget. Anak-anak sekarang lebih banyak referensi perilaku, mereka lebih seneng nongkrong di mana sama teman-temannya, bahkan sampai lupa waktu gitu ya. Nah, inilah peran-peran yang harus orang tua ambil, bukan untuk mengekang, justru dari kecil ya, ada cara-cara untuk memberikan nasihat agar anak itu bisa menerima. Sekolah juga begitu, harus bisa menampung nih apa keluhan anak-anaknya, termasuk yang harus saya garis bawahi adalah minat bakatnya. Karena begini, kita bicara kognitif, kembali lagi seperti statement saya di awal. Kita cari anak pintar itu banyak. Di Indonesia itu tidak kurang-kurang orang pintar. Tapi yang kemudian sehat mental ya, itu nanti kaitannya adalah dengan kecerdasan spesifik kayak kecerdasan emosional dan lain-lain. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwa pengaruh-pengaruh gadget, pengaruh lingkungan itu realitanya lebih besar. Termasuk anak-anak remaja itu kan fase-fase di mana mereka ingin banyak mencoba ya. Mencoba ini, mencoba itu dan segala macam. Meskipun di rumah kayaknya nurut nih, tapi begitu di luar loh kok ternyata perilakunya beda. Nah, ini yang harus diperhatikan, karena memang referensi zaman sekarang itu sangat luas. Nah, ini yang harus digali, bahwa tidak hanya masalah nilai tapi kemudian minat dan bakatnya apa. Antara minat dan bakat harus selaras. Gitu. Nah, itu tugas orang tua dan tugas sekolah. Sekolah ya, benar. Wah, seru sekali ya Mas yang ngobrolnya. Gini Mas, kalau untuk remaja sendiri itu ya, remaja sendiri tadi kan sudah Mas Wawan sudah memberikan statementnya tentang ini faktor-faktornya. Kalau anak-anak itu ini loh Mas, cinta merah jambu itu loh. Apakah suka dengan lawan jenis? Nah, kan gitu kan. Ini kan merangkaknya ke situ ya remaja ini tuh kan Mas ya kan. Yang suka gini, suka sama ini gitu kan. Nah, itu apa dari kejadian seperti itu menurut Mas Wawan itu bisa berakibat ke kesehatan mentalnya anak, atau itu memang fasenya dia untuk merasakan merasakan apa ya Mas? Apa sih Mas, zaman kita sekolah itu loh suka-sukaan gitu kan, karena kan memang kita kan ada di lingkup Islam ya Mas ya, maksudnya kan juga untuk menjaga diri juga kan. Nah, kayak gitu loh Mas, itu anak-anak ini jadi untuk masalah ketertarikan dengan lawan jenis gitu ya. Nah, itu tuh loh. Iya, memang ini fasenya. Remaja mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenis. Lalu saya agak mengkhawatirkannya itu adalah tentang batas-batasan yang harus diberikan gitu. Karena kita sebagai orang tua misalkan mau melarang, ya ini yang kemudian bukan hilang tapi akan gini loh, akan dihambat dulu sekarang, akan muncul di lain hari. Yang paling ideal adalah ya sudah kita bekali bahwa ini fasemu mulai tertarik dengan lawan jenis, tapi
Nah ini yang namanya sex education itu harus jalan dengan baik. Nah ini kan sekolah Islam ya, baik sekolah Islam ataupun sekolah negeri lah saya bilang. Semuanya harus yang namanya anak harus dibekali dengan batasan-batasan, termasuk sex educationnya, gitu. Jangan kemudian langsung dilarang. Ya ini fasenya mereka kok, mau dilarang seperti apa mereka akan curi-curi itu. Nah terkait dengan kesehatan mental, sampaikan juga lah resiko-resikonya. Kalau misalkan kamu nih, kalau gini ya, setiap saya ada yang konsul nih remaja. Kalau memang kamu mau membuktikan, ada cowok remaja, dia mulai tertarik, kamu mau membuktikan kamu hebat. Cari perhatiannya dengan cara apa? Berprestasi dong. Bukan memunculkan perilaku yang hanya mencari perhatian doang. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah anak ini butuh pengarahan dari orang tua. Nah, kita mengarahkan anak kita dengan cara seperti itu. Salah satunya dengan ayo kalau mau cari perhatian lawan jenis yang kamu sukai, prestasimu ditingkatkan. Bukan ini jangan. Nah, repot nanti gitu. Repotnya apa? Kalau ternyata fase itu muncul di lain hari yang orang tua kontrolnya itu sudah semakin menipis, karena anak semakin besar ya kita akan semakin hilang nih. Maksudnya orang tua akan kehilangan pelan-pelan kehilangan perannya. Kalau SMP tadi kan 40% sudah punya dunia sendiri. Gitu ya, 60% masih anak kita. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kita arahkan, bukan dilarang. Karena memang fasenya di situ. Iya, betul Mas. Gitu. Pernah nggak sih Mas jenengan itu mendapati seorang klien yang dengan kesehatan mental itu memang hanya karena gara-gara cinta ya, karena gara-gara hanya cinta baru cinta monyet ya, masih sekolah ya gitu loh. Itu pernah nggak Mas? Terus dia sampai aku nggak mau sekolah Mas, aku ini gitu loh. Ada Bu, ada ya. Kebetulan banyak. Ada ya, malah banyak. Jadi nggak mau sekolah karena cintanya bertepuk sebelah tangan gitu ya istilahnya, atau habis diputus pacarnya gitu. Dia nggak mau sekolah, nggak mau belajar, atau ya ngambek gitulah. Itu yang repot nanti. Saya herannya yang repot pasti orang tua. Tapi bukan heran sih, memang ya orang tua kan punya ekspektasi untuk anaknya. Kok dia tiba-tiba begini, nggak mau sekolah hanya karena cewek gitu. Nah itulah cara pengarahan atau penerapan ini ya, pendidikan mentalitas yang saya kira ini tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Ya namanya anak itu harus diajarkan, ini loh kecewa kayak gini, ini loh sedih kayak gini. Sejak kapan? Harusnya sejak kecil gitu. Jadi nggak semuanya dituruti. Nah pada akhirnya itu yang membuat salah satu yang membuat mentalitas menjadi tidak baik. Karena dari kecil terbiasa disuapin. Dia nggak pernah punya masalah. Begitu menghadapi masalah, dia nggak bisa survive. Kebanyakan seperti itu. Ya Mas. Betul. Terus untuk ini lagi kembali ke peran orang tua. Saya tadi agak menarik klik ke peran orang tua itu Mas. Jadi benar peran orang tua untuk kesehatan mental remaja, untuk kenakalan remaja itu memang sangat diperlukan ya Mas ya. Nah, ketika anak itu ada yang membangkang lah bahasanya, nggak sesuai dengan, nggak selaras dengan arahan orang tua gitu kan. Saya ini sebagai pendidik lah, kita sebagai pendidik, mungkin Mas Mawan sebagai psikolog ya, itu bagaimana untuk memberikan satu edukasi atau arahan untuk anak ini gitu Mas. Jadi bisa jalan dua-duanya gitu loh Mas, karena memang ya anak zaman sekarang kan beda sama kita ya Mas ya. Gitu. Ya, jadi begini Bu Ana. Ini tadi yang saya sebut faktor pengarahnya. Tugas orang tua adalah mengarahkan. Karena apa? Ketika kita menikah, kita punya anak gitu ya kita sebetulnya sedang melahirkan seorang manusia yang pada hakikatnya dia ini adalah makhluk yang merdeka. Kita nggak boleh membatasi. Yang boleh kita lakukan selaku orang tua adalah mengarahkan. Itu yang harus dipahami dulu. Lalu terkait tadi pembangkangan atau kenakalan dan segala macam, semakin besar usia anak kita, semakin bertambah, semakin pendidikannya lebih tinggi, maka kemampuan kognitifnya itu akan semakin terbentuk.
termasuk tadi misalkan minat bakat, dia minat di apa, bakatnya belum tentu sama nih ternyata. Nah, inilah tugas-tugas yang harus diemban orang tua agar si anak bisa menentukan langkah-langkah yang tepat. Repotnya begini, fenomena yang sering saya hadapi, bahkan ada beberapa orang tua itu yang membawa anaknya ke klinik saya dengan sadar loh itu. Ternyata setelah kita analisa dari keterangan orang tua, ayah ibunya dan si anak ini bukan membangkang. Si anak ini punya minat yang berbeda dari apa yang diarahkan orang tuanya. Kalau kemudian saya ditanya dalam kondisi seperti ini siapa yang salah? Ya begini ya. Kalau saya harus menjawab dengan konsep awal tadi bahwa kita melahirkan makhluk yang merdeka, ya orang tua yang salah. Karena tugas orang tua adalah mengarahkan mengarahkan dan mensupport. Iya Mas. Karena bagaimanapun anak-anak kita itu punya kemampuan yang berbeda dengan kita sebagai orang tua. Yang saya tangkap tuh begini. Sekarang terlalu banyak anak yang menjadi ambisi orang tua. Orang tua itu seolah-olah gini loh. Kalau saya pengen ngarahin anak saya ke sekolah ini, ke kuliah jurusan ini, kemudian bekerja harus di ini. Kalau sudah mencapai itu semua, maka saya bisa bercerita, anakku loh sekolah di sini karena nilainya bagus. Padahal di situ seleksinya sangat ketat tuh. Berat. Itu seluruh dunia bahkan ya misalkan Tapi anak saya bisa lolos. Terus lagi kuliah, terus lagi kerja. Wah, itu seleksinya lebih sulit lagi, bingung bla bla. Jadi seolah-olah saya ingin angkat anak saya seperti trofi di depan orang lain. Di orang lain ya. Ini loh anak saya itu gini. Oke, kalau misalkan yang diharapkan orang tua selaras dengan keinginan anak, enak banget. Jadi jalannya mulus kayak jalan tol ya Mas? Ya insya Allah. Dan masalah hasil seperti apa kan tergantung proses. Tapi kalau misalkan nih, saya contohkan gini, yang saya tahu ada salah satu artis dari Jogja, beliau vokalis, tapi ternyata anaknya ke badminton. Ke badminton, ini vokalis sudah besar banget bandnya, tapi anaknya ke badminton. Dan ternyata si ayah ini tidak mempermasalahkan karena apa? Karena ya memang itu bakat anak saya nggak boleh mengekang kemerdekaan dia, itu jawabannya. Lagi ada satu podcast Bu Ana, ada podcast yang dimana pematerinya adalah Deddy Mizwar. Kan Deddy Mizwar itu tokoh besar ya, betul. Kiprah di politiknya juga tidak main-main gitu film ya. Juga filmnya luar biasa. Nah, anaknya mana ada yang terjun di seni? Iya ya Mas, betul itu. Bahkan ada salah satunya kalau nggak salah itu tentara atau polisi atau apa saya lupa. Pokoknya sangat berbeda dengan dunia kesenian. Ayahnya, iya. Begitu ditanya Deddy Mizwar, kenapa kok nggak ada yang mengikuti jejak orang tuanya sebagai aktor gitu ya atau seniman? Ya mereka itu individu yang merdeka. Saya hanya bertugas untuk mengarahkan dan membimbing, bukan memaksa. Nah itu jawaban Deddy Mizwar, keren tuh. Keren ya Mas. Tapi memang itulah fitrah anak bahwa mereka ya dewasa kayak saya, jeneng Bu Ana. Semua orang dulu, bayangin deh kalau kita dulu terlalu dipaksa orang tua untuk melewati jalan yang dia inginkan. Itu ambisi. Saya yakin saya belum tentu jadi psikolog sekarang. Dan saya nggak yakin akan jadi apa gitu loh, karena dari awal saya sudah merasa tertekan. Saya hidup untuk apa? Untuk mengejar keinginan orang tua saya, bukan keinginan saya, bukan minat saya, bukan bakat saya. Nah ini yang agak sulit. Memang polemik ya seperti ini. Orang tua juga harus bisa legowo bahwa anak kalian itu makhluk yang merdeka. Ayo kita arahkan, ayo kita bimbing, ayo kita support. Bukan paksa. Bukan dipaksa. Ya. Iya, betul itu Mas. Iya sih, saya setuju Mas sama pendapatnya Mas Wawan itu, karena memang kita itu juga sekolah merdeka ya, kurikulumnya juga sekolah merdeka. Juga kita kembali ke bakat minatnya anak ini mau kemana gitu kan. Tetapi ya harus ada ini ya Mas, edukasi untuk orang tua juga ya. Harus ya itu ya. Jadi orang tua tuh
tahu memahami anak ini mau kemana, bakat minatnya apa gitu kan. Kuncinya tidak denial. Iya betul. Oke Mas. Tapi kalau untuk ini ya Mas, peran media sosial itu loh yang sangat luar biasa ya, berdampak untuk anak-anak, untuk kesehatan remaja, kesehatan mental anak remaja ini ya Mas. Betul, itu yang saya sebut tadi, referensi perilaku. Kalau kita dulu, terutama saya itu kan kalau mau nonton TV aja harus ke tetangga, dan itu satu RT mungkin ya yang punya cuma 1-2 orang, kita kumpul gitu kan. Kalau sekarang enggak, kita dengan gadget aja, dengan HP kita bisa mengakses banyak informasi, banyak perilaku lah. Itu sangat mengganggu stabilitas untuk kesehatan mental karena banyak tontonan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Jepara, betul. bahkan di Indonesia. Tapi untuk kesehatan mental itu sendiri kan juga ini ya Mas, berpengaruh juga untuk perkembangan dalam arti perkembangan dalam psikologisnya dia, dari psikisnya dia, sangat berpengaruh ya Mas. Pasti. Bisa ini nggak ya Mas, dilihat anak ini tuh loh kesehatan mentalnya terganggu, kesehatan mentalnya sehat atau apa itu bisa dilihat seperti kita ketemu kayak gini atau harus kemana gitu Mas? Oke. Kayak gitu. Jadi kesehatan mental ya, misalkan bisa dilihat nggak ini nih Mas Sofan lihat saya nih. Sehat mental. Iya, sehat mental gitu kan. Sebetulnya begini, kalau hanya melihat itu berarti data mentah. Data mentahnya ya. Itu akan menjadi subjektif. Bisa jadi saya selaku psikolog punya pengalaman ini, tapi untuk mengatakan atau mendiagnosa itu harus ada serangkaian pemeriksaan. Karena yang namanya gangguan mental atau sehat mental itu banyak macamnya terkait gangguan mental. Kesehatan mental itu sendiri ya Mas ya. Jadi banyak macamnya, harus ada tools yang digunakan untuk mendiagnosa. Kalau kemudian saya selaku psikolog melihat orang perilakunya begini ya, agak beda dengan orang lain. Saya bilang kurang sehat mentalnya, jangan dipercaya juga, karena bisa jadi saya selaku akademis atau praktisi gitu ya, ternyata perilaku orang di depan saya, ternyata profesi dia sebagai seniman. Ya pantas berbeda. Seperti itu gitu ya. Harus ada tes atau pemeriksaannya gitu ya Mas ya. Dan itu kita kesananya tuh kapan, atau menunggu kita sehat dulu atau nggak sehat dulu tuh gimana? Ke psikolog gitu ya Mas. Ke psikolog. Berarti harus seorang ahli ya Mas ya. Lebih aware ya. Oke. Kapan kita harus datang ke profesional? Ya selama kita punya problem dan kita mampu menyelesaikan. Kalau betul-betul mampu, ya nggak perlu ke psikolog. Tapi kalau sudah merasa nggak nyaman nih, kok aku sedikit-sedikit cemas, kok aku sedikit-sedikit pusing. Jadi psikologis itu nggak hanya cemas saja, ada namanya psikosomatis yang kemudian munculnya kayak gini loh, kayak problem medis, mual, pusing, terus mungkin sampai demam atau pegel-pegel di sendi dan segala macam. Nah, kalau sudah muncul gejala-gejala seperti itu, sudah deh, kita nggak perlu malu. Karena apa? Ya kita datang ke psikolog itu adalah kita dalam rangka untuk menyelesaikan atau kita untuk mendapatkan pandangan-pandangan agar ya kita bisa kembali sehat seperti semula gitu, bukan sehat ya, produktif ya gitu. Jadi jangan nggak perlu malu, jangan tunggu lama, karena semakin lama bisa menjadi lebih parah dan penanganannya lebih sulit. Betul itu Mas. Gitu. Jadi tidak ke psikolog itu dia sakit mental, dia sakit enggak ya Mas? Justru orang sehat mau ke psikolog boleh? Iya boleh banget. Boleh banget ya Mas. Kan kita lahir itu ibaratnya punya wadah, punya cawan. Kalau kita merasa cawan kita ini sudah penuh, ayo deh kita kurangi sedikit demi sedikit. Kalau ke teman misalkan surat enggak masalah. Tapi kebanyakan sekarang banyak yang justru teman tuh menyesatkan atau mentok gini lah, paling bagus kebanyakan sabar nggak jelek, tapi kalau butuh diskusi yang lebih dalam yuk datang ke psikolog yang ahli gitu ya Mas ya. Jadi seperti itu terkait ini kesehatan mental itu sendiri. Ya Mas, ini loh kadang itu orang yang belum tahu gitu kan, kesehatan mental itu
dikaitkan dengan stres. Itu loh, anak itu stres, anak itu gini, anak itu gitu. Itu seperti itu betul apa enggak ya Mas? Atau berbeda porsinya gitu loh. Ya, lebih atau tepatnya berbeda, itu beda porsinya ya. Karena stres ya, orang pasti stres. Stres ya. Kita mau makan ayam adanya tempe itu udah stres tuh. Ya? Kita mau beli sesuatu dengan harga 100.000, kita punya uangnya cuma 50.000. Itu juga stres ya Mas. Tapi kan begini, dengan stres itu kita bisa meningkatkan skill. Kita belajar biar ini lebih tinggi, kita bekerja biar punya uang lebih untuk beli barang yang kita mau dan segala macam. Nah, gangguan mental itu kemudian kategorinya porsi tadi. Semakin tinggi stresnya, itu berarti kita sudah tidak produktif. Kita sudah pola hidupnya sudah berantakan, lalu mungkin perilaku sosialnya sudah sangat berubah, emosionalnya berubah. Nah, itu yang bisa dikategorikan masuk ke kesehatan mentalnya agak bermasalah lah gitu. Bukan sampai ranah gangguan yang berat itu enggak. Berarti berbeda ya Mas, karena kadang orang awam nggak tahu kan itu stres ini gini, kesehatan mental itu sangat berbeda sekali ya. Oke, mungkin itu ya Mas, sudah cukup atau bagaimana Mas Awan? Saya ada ini mungkin sudah cukup banyak Bu ya, karena problem mental itu nggak akan selesai kita bicarakan misalkan hanya 30 menit, 60 menit, bahkan sehari pun nggak cukup. Setuju saya Mas. Nanti semoga ada next ada pertemuan selanjutnya untuk kita bahas yang lebih dalam lagi. Setuju. Oke, kakak-kakak semua, ayah mama yang ada di rumah, sebelum Bunda Hana tutup, mungkin dari Mas Wawan ada statement atau apa ya, mungkin ya pernyataan closing statement untuk kita semua ya Mas ya, untuk kita semua. Closing statement selalu saya sampaikan di mana-mana. Orang tua, tolong tidak perlu denial. Karena apa? Bisa jadi anak-anak kita mereka tidak bermasalah. Justru masalahnya ada di orang tua. Orang tua kalau memang punya unfinished business, punya problem emosional yang belum selesai di masa lalu, ayo selesaikan. Percaya bahwa anak-anak kita bukan bagian dari kesalahan, kekecewaan kita di masa lalu. Selesaikan itu, kita dampingi anak-anak kita kembangkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Itu. Oke, terima kasih banyak Mas Wawan. Oke, kakak-kakak semua, mama ayah yang ada di rumah, semoga pertemuan kali ini bermanfaat dengan Mas Dar. Oke, nanti lebih lanjut bisa konsultasi dengan Mas Dar di mana Mas? Tadi bisa disebutkan lagi tempat untuk kliniknya ada di Perumahan Kuasarjo. Nanti bisa dicek di Google Map, Biro Psikologi Terapan Jepara. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Wawan ya. Sehat selalu. Oke, akhir dari pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Bunda Hana dan Mas Wawan mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih Mas. Terima kasih.